Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Kang Andre. Kita lanjutin ke part 5 ya, untuk belajar Linux-nya. Kita review dulu ya, kita udah ada bab pengenalan di awal, terus kita udah prepare environment, terus kita udah install CentOS-nya di VM, terus ngelihat sedikit tentang Linux directory structure, terus ada ada command line sedikit. Hari ini kita banyak PR nih. Ada login to root, ada df, dan selanjutnya ada symbolic link, ada touch, cat, more, head, tail. Nah, nanti kita ngobrol ya ini apaan ya. Terus ada file editor dan file permission. File permissionnya nanti saya kasih dulu sedikit karena nanti selanjutnya nanti akan lebih banyak kita gunakan nanti. Nah, terus ada gimana dapat informasi dari Linux Anda seperti RAM-nya berapa, pakai CPU berapa, dan lain-lain ya. Dan terakhir kita belajar reboot dan shutdown. Oke, nggak pakai lama. Kita mulai ya. Oke, kita login ya. Servernya udah saya nyalain. Login. Seperti biasa, masukin passwordnya, and then kita login nih. Oke, di video sebelumnya saya ngomong ini super user ya, maaf saya melakukan kesalahan kemarin. Maksudnya di sini adalah substitute user. Jadi untuk pindah ke user lain selain sysadmin, untuk ke user lainnya, misalkan nanti ada user lainnya, sekarang ini kita baru punya root sama sysadmin. Nah, ini saya kalau mau masuk root bisa begini caranya. Ups, sorry, saya salah password. Bisa begini caranya, atau bisa juga begini. Nah, sama aja ya, sama aja, dua-duanya sama, nggak ada beda. Oke, yang pertama kita pelajari adalah df. Nah, df ini adalah disk free. Disk free ini untuk menampilkan berapa storage yang kita pakai dan berapa utilisasinya. Kalau bacanya gini kan bingung. Nah, ada namanya df minha, human readable. Nah, ini optionnya minha. Nah, ini bisa kelihatan nih sekarang. Oh, sekarang ini ada slash rootnya nih kemarin yang kita bikin 17 GB, bener. Terus ada slash boot 1 GB. Oke, swapnya nggak kelihatan ya di sini ya. Oke, kalau mau ngelihat swapnya bisa di sini lihat pakai free min m. Nah, di sini swapnya 2 GB nih kelihatan. RAM yang kita pakai 4 GB kalau dibuletin ke atas, baru kepake sekian, dan free sekian. Bisa lebih enak lagi kalau begini. Nah, pakai minha ini, human readable. Oke, nggak pakai lama. Sekarang kita mau ngapain aja sih? Nah, ini ada ls, cd, pwd, mkdir. Oke, pertama-tama kita ulang yang kemarin. Saya lagi berada di folder mana ya, saya lagi pakai siapa, dan saya login dari mana. Nah, tuh ada semua nih. Yang W terakhir ini menunjukkan user yang login, yang online ke server tersebut ada berapa. Nah, ini saya buka session baru lagi, satu lagi. Harusnya di sini ada 2 user tuh, ada 2 user. Oke, kalau ini saya close, tinggal 1 user, ya ini user saya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan sekarang kita lagi ada di sini nih. Kalau kemarin kita juga ada belajar sedikit tentang ls. Nah, di sini juga ada folder-folder nih di sini. Biar enak, biar rapi, saya hapus dulu foldernya ya. Nah, ini perintahnya adalah rmdir. Rmdir ini kita buat ngehapus direktori. Kalau direktorinya itu kosong, nggak ada isinya. Nah, kalau ada isinya, saya coba dulu. Saya bikin
file deh di sini. Oke. Terus saya coba rmdir document. Oh, nggak bisa, directory not empty. Nah, ini ada caranya, rm-rf. Tapi hati-hati menggunakan ini ya, rm-rf ini. Jadi rm itu remove, optionnya adalah r ini rekursif, jadi hapus yang ada di dalam folder tersebut, baik itu subfolder, file, dan lain-lain. F itu force, jadi paksa habis. Oke, kita delete dulu yang lain biar enak ngelihatnya. Oke, sip. Nanti kalau saya ls, nah begini. Oke, kita lihat mau belajar apa. ls cd pwd mkdir. Oke, sekarang kita ada di sini. Let's say saya mau bikin folder data 01. Nah, udah terbuat kan? Maaf, saya clear dulu. Oke, sekarang saya mau bikin folder satu lagi, data 02. Dan saya mau bikin folder lagi pakai option min p, data 02. Dan ada folder lagi, dan ada folder lagi di dalamnya adalah script, gitu ya. Saya bikin lagi nih. Jadi saya bikin dua folder sekaligus, jadi foldernya dan subfoldernya dengan menggunakan option min p ini. Oke, cek. Saya coba masuk ke sini yang data 03 yang baru saya buat. Oh, ada folder script juga. Saya cek. Nah, begitu ya. Cukup sederhana ya untuk buat folder, untuk ls ini cukup mudah. Nah, sekarang saya mau masuk ke sini. Nah, saya punya dua file nih. Oh ya, kemarin yang di part 4 saya ngomongnya upload folder. Maaf ya, ini maksudnya upload file. Saya punya dua file di sini. Saya ingin copy file ini, hello.sh ini, ke yang data 01. Bagaimana caranya? Oh, cukup mudah. Tinggal cp. Langsung saja. Nama filenya. Lalu tujuan foldernya kemana? Nah, ini Anda bisa menggunakan berbagai cara. Tapi yang paling bagus sih pakai folder penuh saya nyebutnya. Nah, ini data 01. Nah, saya mau copy file hello ini ke sini. Oke, tinggal enter. Udah ke copy itu pasti. Saya coba masuk ke sini ya. Oke tuh. Udah ke copy juga. Nah, Kang, saya pengen nge-copy folder bulet-bulet. Oh, bisa aja. Saya copy nih. Pakai min r ya. Tuh, min r nih rekursif maksudnya. Jadi, kalau ini bisa nge-copy folder sama dalam-dalamannya. Saya masukin ke data 02 ini. Tapi saya males nulis kayak gini. Tapi saya tahu ini posisi foldernya ada di setara. Jadi, bisa aja langsung tulisnya begini ya. Jadi, mau tulis begini benar. Mau tulis penuh juga benar. Oke, kita coba yang nggak penuhnya ya, begini. Oke, bisa. Udah ke copy, coba kita confirm ya. Kita masuk situ. Oh, sudah ke copy nih. Nah, Kang, ya, kalau saya pengen move file, oke. Cut and paste ya, kalau gampangnya di Windows. Kita mau pindahin ke, let's say, ke folder sini ya. Kita mau pindahin ke sini. Kita masuk ke script. Oops, sorry, share script. Oke, ada dua file. Saya cuma pengen pindahin yang comment.sh. Oke, saya pindahin. Ini perintahnya mv. Oke, mv itu move. Oke, saya mau pindahin ke /home sysadmin data 03 script. Saya pindahin. Saya masuk sini.
Saya confirm, filenya udah pindah nih, yang comment.sh-nya. Saya confirm ke sini, dia udah pindah ke sini. Kang, kalau mau nge-rename gimana? Oh, gampang. Kita rename saja, sama dengan menggunakan MV, tapi nanti kita ganti begini. Jadi MV, file originalnya, nama file barunya apa? Oke. See? Nggak susah kan? Mudah. Nah, tapi kalau saya mau hapus, ya bisa aja, sama aja. RM, rename. Ini hapus. Jadi, ini perintah-perintah kayak gini dicoba-coba aja, diulang-ulang, bikin case sendiri, suka-sukanya Anda lah ya, gimana cara-cara bikin case-nya. Nah, ini tadi saya cuma ingetin lagi bahwa ada reference di sini. Anda bisa lakukan itu berulang-ulang, jadi supaya nanti biar lancar. Nanti kalau udah di real case skenario, udah megang server, biasanya kayak gini-gini udah hafal sendiri sih. Oke, kita lanjutin ya materinya. Oke, sekarang kita lanjutin ke symbolic link. Nah, symbolic link itu apa sih, Kang? Oh, gampangnya kalau di Windows itu shortcut. Nah, jadi kalau di Windows itu kan ada shortcut, kalau Anda double klik bisa menuju folder tertentu atau file tertentu. Nah, di Linux juga sama. Nah, ini ada nih symbolic link Linux. Biasain search ya. Nah, ini kan banyak nih. Sebenarnya sih gampang, tinggal Anda mau search, Anda mau cari, itu pasti ada jawabannya. Jadi biasakan kalau lagi koprek-koprek Linux atau koprek-koprek yang lain juga ya, biasakan baca manual, masih nggak ngerti, cari di web, cari contoh. Anda definisinya belum ngerti banget, nggak apa-apa, contohnya dicobain dulu. Nanti dengan contoh, dengan Anda hands-on, dengan Anda cobain, nanti jadi ngerti maksudnya. Oke, saya kasih contoh nih ya untuk symbolic link. Saya mau masuk ke folder shell script. Nah, di sini kan ada file hello.sh nih. Nah, saya mau bikin symbolic link ke file tersebut ya. Oke. Saya masuk data 03 script. Nah, di sini kan belum ada file, belum ada apa-apa. Nah, saya mau bikin symbolic link nih. Nah, kebetulan saya udah nyiapin contekan nih di sini. Oke, nah jadi gini. Bikin linknya, apa yang dituju adalah ini nama linknya sini. Oke, nah tuh jadi. Oke, nah ya ini saya ada pengen nerangin sedikit, sebentar ya. Saya mau nerangin bedanya. Oke, nah gini. Jadi kan tadi kita bikin symbolic link nih. Jadi filenya namanya hello_symbolic.sh. Dia diarahkan ke sini, ya kan? Nah, ini file.sh yang aslinya nih, hello.sh yang aslinya. Dan ini adalah folder-folder. Kenapa saya tampilin gini? Nih, perhatiin yang di sini ya. Ini depannya huruf L. Yang ini depannya minus, yang ini depannya huruf D. Bedanya apa? Nah, kalau minus gini, itu artinya memang benar-benar file. Gitu. Kalau misalin depannya D, ini directory. Nah, kalau ini artinya namanya symbolic link kalau depannya huruf L. Nah, cukup mudah kan? Nah, sekarang kita cobain ya. Bener nggak sih? Pakai cat. Hello. Cat ini buat baca isi file ya. Sebentar. Saya iniin dulu. Cat hello, saya ada di sini. Oke. Nah, file hello.sh ini isinya ini. Nah, coba yang symbolic link kita tes ya. Script. Cat. Nah, ini harusnya isinya sama karena dia mengacu ke sini. Isinya pasti sama. Nah, gitu. Ya kira-kira symbolic link hanya seperti itu. Cukup mudah kan? Jadi Anda bikin case-case sendiri ya nanti ya. Jadi
harus dicobain, harus dipikirin, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Mentok, tanya Mbah Google atau DuckDuckGo tadi yang saya pakai. Boleh apa aja lah Anda search di sana, pasti ada jawabannya. Jadi dibiasakan untuk belajar seperti itu ya. Ups, sorry. Nah, sekarang untuk bikin file nih ya, nih saya pisahkan dulu seperti ini. Nah, ada namanya touch. Oke. Kita lagi di mana ini? Oh, enggak, saya nggak mau di situ. Saya pengen di sini. Oke. Nah, saya pengen menggunakan ini. Perintah ini, touch test. Saya bikin file namanya testscript.sh. Nah, touch ini buat apa? Touch ini bikin file tapi isinya belum ada. Gitu. Isinya belum ada. Nah, kalau isinya belum ada, berarti kita bisa tulis dong file ini isinya apa. Nah, ada caranya namanya pakai VI. Nah, VI test script. Meskipun kalau Anda cariin di internet tuh ada VI, ada Emacs, ada Nano, itu terserah mau pakai yang mana. Kalau saya nyamannya pakai VI. Saya kasih contoh kecil aja nih ya. Nah, udah gitu. Saya kasih VI testscript.sh, tek, nah, ya kan? Masuk nih. Nah, ini jadi kayak notepad. Nah, untuk nulis di sini ada aturan yang nggak bisa langsung ketik. Nah, jadi kalau mau input sesuatu, Anda pencet I dulu. Pencet I dulu, saya ketik aja nih, date. Saya enter, saya begini, kasih perintah uname a. Nah, untuk keluar dari tipe insert ini Anda terlihat tulisan insert di bawah ini nih. Nah, untuk keluar dari insert Anda bisa pencet escape. Nah, terus Anda bikin titik 2 nih di bawah. Nah, saya mau save itu pakai W, saya mau quit itu pakai Q. Terus saya enter. Tes. Nah, coba saya baca di sini. Oke. Nah, untuk baca file juga bisa pakai ini, more. Nah, bisa pakai more. Sama aja. Bedanya apa, Kang? Kalau pakai more, saya kasih contoh dikit. Saya mau bikin file dengan tulisan banyak ya. File dengan tulisan banyak. Ini manual ls.txt. Nah, oke. Oh sorry, saya lupa nerangin ini. Jadi saya ambil manualnya ls, saya masukin jadi, sorry, saya ulang. Saya lihat manualnya ls, saya baca, lalu saya masukkan ke isinya konten tersebut ke dalam file manual _ls.txt. Nah, ini jadi file nih. Oh sorry, ini jadi file. Nah, ini bisa Anda baca nih, pakai more. Ups, sorry. Saya clear dulu ya, biar nggak bingung. More, nama filenya apa? Nah, ini bisa baca, dan more itu bisa di-scroll ke bawah, di-scrollnya pakai spacebar. Nah, gitu. Oke. Tuh. Coba lagi ya, sekali lagi ya. Masuk, pakai more. Scroll ke bawah. Kalau mau keluar tinggal pencet Q. Oke. Nah, balik lagi soal VI tadi. Tadi saya menulis dengan menggunakan VI untuk menulis script yang ini. Kang, itu tadi ada sintak-sintak khususnya. Taunya dari mana? Ya, taunya dari nge-search, bro. Kita search aja. VI, cheat, sheet, PDF deh. Tuh, ada kan? Buka aja nih, buka aja nih. Nah, di sini ya. Jadi Anda coba-cobain nih ya semuanya nih dengan VI. Tapi kalau misalkan Anda nggak suka dengan VI, ngerasa ribet dan lain-lain, Anda juga bisa pakai Nano. Nano sih saya jarang pakai ya. Anak-anak sekarang yang millennials senangnya pakai Nano. Nah, tuh ada Nano cheat sheet. Nah, nih beda lagi ya tuh. Ada
ada contekannya. Tapi saya dari dulu belajar udah kadung seneng pakai VI, ya pakai VI juga. Ada namanya yang lain Emacs. Cheat. Nah, gini aja tinggal cari kan. Nah, tuh. Ada nih di sini. Tuh. Ada kan. Tapi saya lebih seneng ini ya. Tapi ini terserah Anda ya, Anda lebih seneng pakai VI. Tapi ini bisa juga disebut VIM, atau Anda seneng pakai Nano, Anda seneng pakai Emacs, terserah Anda ya. Kalau saya pribadi, saya seneng pakai ini. Nggak neko-neko kalau yang ini. Oke, lanjut dulu sedikit. Nah, di sini saya udah ngenalin touch, cat, more, head. Oh, head sama tail belum. Nah, head itu apa sih gitu. Jadi head itu buat baca 10 baris pertama. Nah, tuh. Kalau tail itu buat baca file ya 10 baris terakhir deh. Begitu. Cara kegunaannya seperti itu. Kang, ini ngapain lihat baris terakhir doang? Oh, tunggu dulu. Tail ini keren, bro. Nih, saya kasih contoh satu ya. Ini ada sintak. Anda nggak ngerti nggak apa-apa. Biarin dulu VM-stat itu apa, itu nanti dulu. Karena nanti ada dibahas di tempat lain ya. Oke, di bab lain maksud saya. Oke. Nah, ini saya kalau jalanin VM-stat 15 ini, dia nangkep kondisi si Linux-nya itu selang 1 detik 5 sekuen. Oke. Nah, sekarang saya mau tulis ini dalam 60 sekuen dan saya masukin ke file namanya vmstat.txt. Oke. Oops, sorry, saya ulang, maaf. Vmstat.txt. Maaf, kesalahan di saya. Kita ulang. Nah, kita jalankan di background proses. Oke. Nah, ini kalau saya cat vmstat nambah terus ya. Nah, tapi kita bisa gini loh, tailmin f vmstat.txt. Nah, kita bisa pantau tuh. Tuh. Jadi kita bisa ngelihat file secara online ya. Jadi dia lagi ditulis nih. Nah, ini tailmin f ini sangat berguna untuk baca log. Baca log ini sangat berguna. Jadi contoh paling gampang itu kalau saya ya pakai Oracle, saya lagi startup gitu. Nah, itu saya lihat lognya, saya tail di belakangnya tuh dia ngapain aja. Ini kepake banget. Ini saya Ctrl C ya. Itu cuma sedikit sedikit koprak-kopreknya Linux lah ya. Koprak-koprek asiknya Linux nih. Nah, jadi ini juga nah, saya juga mau udah done tadi karena saya dijalanin di belakang. Oke, nah Linux itu filenya bisa dieksekusi nggak sih? Oh, bisa banget. Kayak kalau kita di Windows itu mau buka Spotify, kita kan tinggal double klik icon Spotify-nya tuh. Double klik itu berarti namanya execute. Nah, sekarang ini saya bersihin dulu ya. Aduh, berantakan. Ini saya delete dulu ya. Terus test script gak usah deng, ini aja. Oke. Ups, sorry. Nah, udah. Oh ya, ini saya lupa ada ls-l, ini ekuivalen dengan ll ya. Oke, saya ll. Oke, di sini ada comment.sh, hello.sh, testscript.sh. Nah, ini kira-kira bisa di-execute nggak ya? Nah, kalau di Linux itu kalau mau execute begini, hello.sh, gitu ya. Bisa cobain. Gagal. Permission denied. Oh, gara-gara apa ya? Nah, Anda perhatikan nggak sih di sini ada RW apa sih ini? Nah, saya lakukan sesuatu dulu biar file ini bisa di-execute. Oke. Tuh.
Beda ya. Ini RW, ini ada X-nya. Nah, oke, saya beginikan dulu, cobain. Ups, bad interpreter. Oh, oke. Ini hapus saja dulu. Cobain ya. Nah, tuh keluar hello world. Nah, jadi si script ini, si script hello ini cuma print kata-kata atau string hello world. Nah, tapi dia butuh bisa dieksekut dengan saya tadi melakukan modifikasi di sini. Nah, ini jangan dipusingin dulu dengan plus X ini, nanti ada bahasannya. Nah, ini apa ya kira-kira ya? Nah, Anda harus berkenalan dengan namanya file permission. Oke, jadi kita ngomongin file permission ya habis ini ya. Oke, lanjut ya. Oke, sebelum lanjut ke file permission ada yang perlu saya sampaikan sedikit sebelum saya lupa. Kalau di Linux itu, kalau kita mau bikin file, mau bikin directory, itu jangan pakai spasi ya. Saya kasih contoh. Saya mau bikin data 04. Biasanya kan saya bikin gini. Nah, kalau Anda pakai spasi gini, ini jadinya nanti 2 folder ya. Nih, lihat ya. Cobain deh. Tuh. Jadi data sama 04 gitu. Jadi kebacanya jadi bikin 2 folder. Jadi hindari spasi ya. Sebelum saya masuk detail ke file permission. Oke, sebelum saya buka file permission, saya buka dulu satu. Saya masuk root. Dah, oke, simpan. Oke, saya masuk sini lagi. Nah, ini yang namanya ini adalah namanya permission. Oke. Di sini ada RWX, ada R strip X. Nah, di sini ada sysadmin, ini saya yang punya file, ini adalah group. Nanti kita ngomongin group dan user setelah ini ya. Sekarang telan aja dulu. Nah, ini nama filenya, dibikin tanggal berapa ya. Tanggal berapa, jam berapa. Nah, maksud saya gini. Di Linux itu ada yang namanya file permission. Nah, ini saya buka dulu di sini. Nah, jadi gini. Ini file folder, oh sorry, link. Ini link. Oh sorry, L. Kok link? Oke, lanjut ya. Maksud saya gini. Jadi setiap file itu pasti nanti punya permission. Permission untuk user itu tersebut itu sendiri, untuk grup atau yang di luar grupnya. Nah, saya kasih sedikit sintak di sini, ada namanya ID sysadmin. Nah, jadi saya tahu sysadmin ini punya nomor KTP ya, UID 1000, grup ID ini RW-nya, ini grup 1000. Nah, dia termasuk, user ini termasuk dalam grup sysadmin dan will. Nah, jadi kalau di Linux itu pasti nanti ada grup, ada user, tapi nanti detailnya nanti. Nah, pembagian ini dibaginya kayak gini nih. Nah, user, group, sama others. Oke, saya contoh ya. Ini saya cobain deh. chmod 644 ke hello.sh. Hasilnya nanti tuh beda ya. Oh, angka ini apa maksudnya, Kang? Ini ada octet file. Nah, saya udah warnain ya. 4 itu untuk read, 2 itu untuk write, 1 untuk execute. Oke. Nah, jadi yang tadi angka 644 tadi adalah, nih ya, saya balik lagi, 644 kepada hello.sh. Hasilnya apa? Read, write, strip, read, strip, strip, read, strip, strip. Nah, jadi 6 ini untuk siapa? Nah, 4 ini apa? Oke, saya balik lagi ke Excel biar lebih gampang. Jadi di Linux itu ada namanya octet file. Nah, octet file itu direpresentasikan dengan angka dan penjumlahannya. Nah, ini kayak 4 itu untuk read, 2 itu untuk write, 1 itu untuk execute. Oke. Nah, jadi kalau mau read, write, execute ya udah jumlahin aja jadi 7. Kalau misalin 6 itu apa? Read sama write doang. Kalau read sama execute doang nggak bisa write itu 5. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah itu dibaginya jadi gini. Nah, sekarang saya coba ya, misalkan saya di sini nih, saya tulis aja chmod 600. Hasilnya apa? Nah,
Saya coba ke sini ya. chmod 600. Sorry, nama filenya lupa disebut. Oke. Nah, ini jadinya, nah tuh, jadi begini ya. Oh, ternyata ini jadi begini. Ini sisanya adalah strip gitu. Sekarang saya coba chmod 644. Oke, chmod 644 terhadap hello. Nah, jadi ingat ya, saya ulang lagi, 6 ini untuk usernya, yaitu si sysadmin, ini untuk grup, ini untuk orang lain yang di luar grup tersebut. Oke. Nah, gitu. Kalau ditambahin ada execute-nya, misalkan saya chmod 755, nanti hasilnya begini. Maksudnya apa sih Bang Kang yang others? Oh, tadi kan saya udah login pakai root ya. Nah, coba ya. Saya masuk home sysadmin shell script. Nah, saya langsung bikin file punya root.sh. Oke, ini kita kasih sintak ini aja ya. Oke, terus saya modifikasi begini. Nah, saya bikin atas bawah biar kelihatan. Oke, nah tadi saya menggunakan user root untuk membuat file ini. Tentu ini file ini langsung milik root, bukan milik si yang lain. Yang tadi ini di-create oleh sysadmin punya sysadmin. Oke, nah saya kasih permission di file yang dibikin oleh root ini adalah read, write, execute untuk user root, hanya read dan execute untuk group root. Ini coba kita bisa lihat. Nah, user di luar ini gak boleh ngapa-ngapain, baca aja nggak boleh. Ah, masa sih? Saya pakai sysadmin loh di sini. Saya cobain deh execute. Punya root.sh. Nggak bisa. Kalau baca, sorry. Nggak bisa juga. Tapi kalau saya mengizinkan bahwa file ini boleh di-execute dan di-read oleh halayak ramai atau user lain, nah ini lain ceritanya lagi di sini. Nah, permissionnya udah rubah ya di sini ya. Kan tadi awalnya begini nih. Saya kasih 5 yang terakhir ini adalah read dan execute. Nah, udah nambah nih permissionnya di sini. Sekarang saya coba execute. Bisa. Sekarang saya coba baca. Bisa ya. Nah, makanya saya tadi bikin kotretan sedikit. Jadi kalau untuk read itu adalah 4, write itu adalah 2, execute itu adalah 1. Nah, nanti tinggal dijumlah aja. Jadi kalau saya maaf, 755 itu artinya begini, 7 untuk user, 5 berarti untuk group, others, kasih 5 juga berarti read, write, execute. Jadi harusnya ini begini, ini begini gitu. Rajin-rajin ngotret aja. Kalau masalin belum ngerti ini, belum paham ini, nggak apa-apa. Nanti ke depan kepake lagi kok. Oke, nah sebelum saya tutup, saya kasih sintak-sintak yang berguna ya. Contoh, untuk tadi kan udah nih ya, disk free berapa. Nah sekarang saya pengen tahu kira-kira ini folder ini dalemannya isinya berapa gede ya. Nah tuh kelihatan tuh pakai du-sh. Oke. Kang, saya pengen tahu versi kernelnya. Tadi udah sempat ditulis uname-a. Saya pengen tahu versi Red Hat, Red Hat.
memang namanya Red Hat ini karena CentOS turunan dari Red Hat. Saya pengen tahu distronya rilis berapa nih, distribution Linuxnya. Oh, nih kita bisa lihat. Gitu ya. Nah, ini yang uname ini menarik nih. Uname -a ini kan untuk lihat versi kernelnya. Nah, Anda bisa coba loh di HP Android Anda nih kayak gini nih. Nah, install aplikasi namanya Termux dan maaf, ketik aja nih. Ini saya udah ketik nih uname -a tuh saya screenshot, saya kasih di sini biar pada tahu bahwa kita secara nggak sadar juga udah pakai Android di HP, pakai Linux di HP. Ya, karena Android itu menggunakan Linux kernel ya, gitu aja sih. Dan yang terakhir adalah, Kang, kemarin kan bisa shutdown dari command line. Ya, betul. Kalau mau shutdown itu tinggal begini. Ini mematikan OS-nya nih. Oke. Tapi saya sekarang kalau mau restart gimana? Bisa aja. Ada yang namanya reboot. Ada juga bisa seperti ini. Shutdown min-r now. Nah, gitu. Ini juga restart juga. Nah, perbedaan shutdown min-r sama reboot itu bisa kita cari ya. Reboot versus shutdown min-r. Nah, tuh. Ternyata apapun bisa dicari di internet. Oke, ya nanti dibaca. Tapi untuk sekarang saya mau nutup ini pakai reboot aja. Oke. Jadi udah banyak yang kita obrolin ya hari ini tuh kan, ke restart ya. Jadi udah cukup banyak ya yang hari ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bingung-bingung di materi yang sekarang, nggak apa-apa, nanti kedepannya tuh pasti saya ulang lagi. Jadi kalau belajar ini udah maju aja terus, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi jangan nyerah, jangan patah semangat, pakai 2 jurus, baca manual dan selalu search web ya. Jadi oke deh, kayaknya cukup ya. Saya tutup aja ya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.